Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam relawan, salam kemanusiaan. Siamo, tutti fratelli. Perkenalkan, kami dari PMR Lintang Sahakarya Kontingen Pertolongan Pertama SMP Negeri 1 Simo. Saya Alicia Putri Kinanti sebagai leader. Saya Fanya Alikandrita Muza sebagai PP1. Saya Gabriela Michelle Andaraiko sebagai PP2. Siap untuk memberikan pertolongan pertama kepada korban. PP2 tolong periksa perlengkapan untuk memberikan pertolongan pertama. PP2 siap. Kartu luka ada, bidai ada, mitela ada, dan peralatan P3K yang lain lengkap. Peralatan lengkap dan siap untuk digunakan. APD dipersiapkan. APD siap, kami siap memberikan pertolongan pertama. Kak, tolongin teman saya, Kak, tolongin. Tenang ya Pak, saya Kinanti dan teman saya dari PMR Lintang Sahakarya Kontingen SMP Negeri 1 Simo. Ada yang bisa dibantu? Tolongin teman saya ya, Kak. Apakah kami boleh memberikan pertolongan pertama kepada korban? Boleh, Kak, tolongin sekarang. PP1 mengkondisikan area sekitar dan menelpon rumah sakit terdekat. PP1 siap. merasakan posisi Kak, korban dan Kak, melakukan dan historis diskusi yang ya, Kak. dilakukan korban. Terima kasih. Korban Terima kasih. korban siapa? Keadaan aman. Untuk umur korban 9 tahun. untuk alamat korban Simo. dan kakaknya. Kakaknya sekarang saya di PMR Lintang Sahakarya ingin meminta pertolongan dikarenakan ada korban yang mengalami cedera berlokasi di SMP Negeri 1 Simo. Mohon secepatnya ya, Kak. Terima kasih. Terima kasih ya Kak. PP1 membantu menangani korban dan PP2 mempersiapkan alat yang digunakan. Saya akan memeriksa respon korban dengan prinsip ASET. Awas. Kak, apakah kakak dapat lihat tangan saya? Korban dapat lihat suara. Halo Kak, apakah kakak dapat mendengar suara saya? Korban dapat mendengar nyeri. Kak, apakah kakak dapat merasakan jubitan saya? Korban respon dalam keadaan lemah. Selanjutnya saya akan memeriksa jalur pernafasan korban. Jalur pernafasan korban aman. Selanjutnya saya akan mengecek pernafasan korban menggunakan prinsip LDR. Lihat dan dengar. Nafas terlihat dan terdengar. Rasakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nafas terasa 26 kali per menit. Selanjutnya saya akan mengecek nadi dan suhu korban. PP2 tolong ambilkan termometer. Saya akan menanyakan kronologi pada saksi. Kalau boleh tahu tadi kronologinya Siapa? gimana, Kak? Kronologi korban terpeleset dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nadi terasa 120 denyut per menit. Suhu korban 37 derajat Celcius. Selanjutnya saya akan mengecek kelembapan dan warna kulit korban. Lembab dan kemerahan. Selanjutnya saya akan memeriksa korban dengan PLN BP2. Saya minta center. Kepala aman, telinga aman, mata aman, hidung aman, mulut aman, wajah aman, leher aman, dada aman, perut aman, pinggul aman, panggul aman. PP2 bantu saya memeriksa punggung korban. PP2 siap. Punggung aman. Anggota gerak bagian bawah kiri. Kak, apakah dapat digerakkan? Dapat merasakan cubitan saya? Mengalami luka bakar derajat 2 dan terdapat gelembung air. Anggota gerak bagian bawah kanan. Kak, apakah dapat digerakkan? Dapat merasakan cubitan saya? Aman. Anggota gerak bagian atas kiri. Kak, apakah dapat digerakkan? Dapat merasakan cubitan saya? Aman. Anggota gerak bagian atas kanan. Kak, apakah dapat digerakkan? Dapat merasakan cubitan saya? Apakah terasa nyeri? Mengalami patah tulang tertutup. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan pembidaian pada pergelangan tangan yang mengalami patah tulang tertutup. Saya akan mengecek GSS dan BPK korban sebelum penanganan. Kak, apakah bisa digerakkan? Rasa cubitan saya GSS tidak normal. Selanjutnya BPK. BPK lebih dari 2 detik. Selanjutnya saya mengukur panjang bidai. Permisi ya Kak. Bidai pas. Selanjutnya saya akan melakukan penanganan pada luka bakar korban. PP2 saya minta peralatan penanganan untuk luka bakar. Sebelum melakukan penanganan, saya akan mengecek GSS terlebih dahulu. Kak, apakah dapat digerakkan? Dapat merasakan cubitan saya? GSS tidak normal. Selanjutnya saya akan mengecek WPK sebelum penanganan. Lebih dari 2 detik. Beri air mengalir selama 20 menit atau lebih yang bertujuan untuk mengurangi kemerahan dan iritasi pada luka. Lalu, tutup luka menggunakan kasa steril dan balut menggunakan perban gulung. Saya memberikan bantalan pada bidai agar korban merasa lebih
Penanganan pada luka bakar selesai. Selanjutnya saya akan mengecek GSS setelah penanganan. Apakah dapat digerakkan? Dapat merasakan cubitan saya? GSS normal. Selanjutnya saya akan mengecek WPK setelah penanganan. Kurang dari 2 detik. Penanganan selesai. Selanjutnya saya akan mengecek GSS dan WPK korban setelah penanganan. Apakah bisa digerakkan? Terasa nyeri saat tekanan saya? GSS normal. Selanjutnya WPK. Kurang dari 2 detik. Selanjutnya saya akan memeriksa respon korban dengan prinsip ASNT setelah penanganan. Kak, apakah kakak dapat lihat tangan saya? Korban dapat melihat suara. Halo kak, apakah kakak dapat mendengar suara saya? Korban dapat mendengar nyeri. Kak, apakah kakak dapat merasakan cubitan saya? Korban respon. Selanjutnya saya akan mengecek pernafasan setelah penanganan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nafas terasa 21 kali per menit. Selanjutnya saya akan mengecek nadi dan suhu korban. BP2 tolong ambilkan termometer. Kak, apakah sebelumnya ada yang dirasakan? Permisi ya kak. Selanjutnya saya akan membereskan peralatan setelah selesai penanganan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nadi terasa 90 denyut per menit. Suhu korban 36 derajat Celcius. Selanjutnya saya akan mengecek kelembapan dan warna kulit korban. Lembab dan normal. Selanjutnya Lidik membantu saya untuk melakukan sling. Kak, permisi tangannya di sini ya kak. Selanjutnya saya akan menanyakan riwayat penderita pada saksi. Permisi ya Kak, saya akan menanyakan riwayat penderita. Obat-obatan yang terakhir dikonsumsi korban? Tidak ada. Makanan atau minuman yang terakhir dikonsumsi? Roti dan teh. Penyakit yang dimiliki korban? Tipes. Alergi yang dimiliki korban? Tidak ada. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Apakah terlalu kencang kak? Sudah merasa nyaman? Permisi ya kak. Apakah terlalu kencang kak? Sudah merasa nyaman? Penanganan selesai. Selanjutnya saya akan memeriksa hasil penanganan. Pembidaian aman, pembalutan aman, penanganan selesai. Selanjutnya berikan selimut agar suhu tubuh korban terjaga. Lapor, kami telah selesai melakukan pertolongan pertama kepada korban. Selanjutnya saya akan membacakan laporan hasil pertolongan pertama. Nama penolong Kinan Fanyomisha, asal SMP Negeri 1 Simo. Identitas korban, nama Nindi, jenis kelamin perempuan, umur 9 tahun, alamat Simo. Saksi mekar, hubungan dengan korban, teman. Kesan umum, trauma, respon di awal, respon, dan di akhir respon. Keadaan yang dialami, patah tulang tertutup pada pergelangan tangan kanan dan luka bakar derajat 2 pada tungkai bawah kaki kiri. Tindakan atau penata laksanaan, pembidaian pada pergelangan tangan kanan dan pembalutan pada tungkai bawah kaki kiri. Keluhan utama pada korban, terasa nyeri pada pergelangan tangan kanan dan terasa terbakar pada tungkai bawah kaki kiri. Obat-obatan yang terakhir dikonsumsi korban tidak ada. Makanan dan minuman yang terakhir dikonsumsi korban, roti dan teh hangat. Penyakit yang sebelumnya dialami korban, tipes. Alergi yang dimiliki korban tidak ada. Kronologi, terpleset dan terkena kuah bakso panas. Tanda vital, nafas di awal 26 kali per menit dan di akhir 21 kali per menit. Nadi di awal 120 denyut per menit dan di akhir 90 denyut per menit. Suhu di awal 37 derajat Celcius dan di akhir 36 derajat Celcius. Kelembapan di awal lembab dan di akhir lembab. Warna kulit di awal kemerahan dan di akhir normal. GSS di awal tidak normal dan di akhir normal. WPK di awal lebih dari 2 detik dan di akhir kurang dari 2 detik. Dan dirujuk ke puskesmas terdekat beralamat Simo. Laporan selesai. Siamo, tuti fratelli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.